إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم. Wasiqa digiring atau didatangkan. Siapa alladzina orang banyak ittaqau yang bertakwa. Siapa alladzina rabbahum pada Tuhannya ladzina ilal jannati pada surga. Nanti pada di hari kiamat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, takwa kepada Allah, mereka akan digiring menuju kepada surga. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika datang siapa mereka kepada surga, wa futihat dan dibuka apa abwa-abwa pintu-pintunya surga, wa qala maka berkata lahum pada mereka, wa qala dan berkata lahum pada mereka, maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya tadi. Siapa khazanatuha, siapa penjaga-penjaga pintunya surga, mereka akan mengucapkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam buat kalian semuanya, orang-orang yang bertakwa, salam buat kalian semuanya. Tibtum, disucikan kamu semuanya. Maksudnya orang-orang yang sudah sampai di pintu surga itu adalah disucikan min danasil ma'asi, daripada kotoran-kotoran maksiat. Jadi kalau sudah di sana disucikan daripada kotoran-kotoran maksiat. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian semuanya, masuklah kalian orang-orang yang bertakwa kepada Allah kepada surga ini dengan kekal. Kalian berada di surga ini selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Wa qalu dan berkata siapa mereka? Mereka ini adalah alladzina taqaw rabbahum. Alhamdulillah, alhamdulillah tawi segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi yang sadaqana, yang sodako yang benar, yang membenari, sodako yang benar kepada kami, wa'dahu pada janjinya Allah. Allah yang janji kalau kamu beriman, kamu bertakwa, amal soleh, masuk surga. Nah ini mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi sodaqana wa'dahu wa awrasana dan mewariskan siapa Allah kepada kami al-ardo pada bumi. Natabawa awrasanal ardo natabawa mempersiapkan, manggon bertempat tinggallah, bertempat siapa kita, minal jannati daripada surga, haitsu nasya sekiranya kami mau. Jadi tinggal di mana mau kamu, sesemau haitsu fa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baiknya lah pahalanya orang-orang yang sudah beramal, bekerja, beramal soleh di muka bumi ini. Jadi nanti itu kalau di akhirat adalah tinggal Allah memberi balasan dari amal-amal ibadah kita, amal-amal perbuatan kita yang soleh, yang ikhlas karena Allah, yang sungguh-sungguh. Maka oleh karena itu
amal kita yang ikhlas itu tidak akan membohongi. Jadi kalau kamu beramal soleh bersungguh-sungguh, maka kamu akan dapat surga sungguh-sungguh. Yang menjadi masalah kalau kamu beramal tidak sungguh-sungguh, jangan-jangan kamu nanti dapat surganya pun tidak sungguh-sungguh. Naudzubillah summa naudzubillah. Mau dapat surga sungguh-sungguh atau surganya yang tidak sungguh-sungguh? Tergantung dirimu, tergantung diri kita. Kalau kita beramal sungguh-sungguh, beramal soleh sungguh-sungguh karena Allah, maka kita akan mendapatkan surga sungguh-sungguh. Jangan sampai surganya tidak sungguh-sungguh gara-gara kita tidak beramal sungguh-sungguh. Naudzubillah summa naudzubillah. Surga itu hadirin, surga itu diterangkan adalah lil jannah samaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Daripada emas al-murassa, ya, yang ditetesi bil jawahir dengan mutiara-mutiara, maktub alal babil awal. Tulis yang pintu pertama tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini pintu pertama ini adalah babul anbiya wal mursalin was syuhada wal asqiya. Pintu pertama ini hanya bisa dilalui oleh para nabi-nabi, para utusannya Allah, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dermawan. Hadirin, orang yang dermawan itu bisa mendapatkan keistimewaan masuk surga lewat pintunya para nabi, para utusan Allah. Istimewa. Jadi maka jadi orang yang kaya, orang yang dermawan. Orang dermawan itu berat, ya berat, ya. Betul apa betul? Nah, ini jalan yang pertama. Wasani babun musallin. Pintu yang kedua adalah pintunya orang-orang yang ahli salat. Alladzina yukammiluna shalat wal wudu'. Pintu kedua adalah pintunya orang-orang yang ahli salat, salatnya dengan sungguh-sungguh, yang dengan sempurna. Orang yang menyempurnakan salatnya, menyempurnakan wudunya. Jadi peringkat kedua ini tingkatan orang yang salatnya benar-benar sempurna, wudunya sempurna. Ini bisa masuk pintu yang kedua. Wasalis babun muzakkin amwalahum. Pintu yang ketiga dinamakan pintu muzakkin, orang-orang yang ahli menzakatkan harta bendanya. Warabi' yang keempat babul amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Pintu yang keempat disebut apa? Pintunya orang-orang yang di dunia hidupnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wal khamis, yang pintu kelima adalah babu man qata'a nafsahu 'anis syahawat. Pintu kelima adalah orang yang mampu menahan dirinya daripada syahwat-syahwatnya. Syahwat-syahwatnya itu dikekang, syahwat-syahwatnya itu dijaga, tidak diperturutkan, tapi dikendalikan. Ini pintu yang kelima. Wasadis babul hujjat wal mu'tamirin. Pintu keenam adalah pintunya orang-orang yang menjalankan haji dan umrah. Yang wasabi' babul mujahidin. Yang pintu ketujuh disebut dengan pintunya orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh perang di jalan Allah. Wasamin, pintu kedelapan, alladzina yaghudduna absarahum 'anil maharib wa ya'maluna al-khairat wal hasanat min birril walidain wa silatir rahmi wa ghairi dzalik min 'amalil hasanah. Pintu yang kedelapan adalah pintunya orang-orang yang selalu menjaga matanya dari perkara-perkara haram dan mengerjakan amal-amal khairat, kebaikan, wal hasanat min birril walidain, daripada berbakti kepada orang tua, ya, menjaga silaturahim dan lain sebagainya. Jadi ini pintu yang ke-8. Jadi tidak ada pintunya pintu bagi yang malas-malas sholat, pintu yang malas-malas ngaji, pintu yang malas-malas jajak zikir, pintu yang ini tidak ada ini. Pintu orang-orang yang suka memutuskan silatur tidak ada. Jadi pintu yang ke-8 terakhir itu
adalah orang yang bisa menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya daqailah anin Nabi alaihi salatu wasallam qala lailatan usra bihi las sama, ketika saya ini diisrakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya dinampakkan, kata Nabi Muhammad, saya dinampakkan surga beserta seluruh isinya. Saya dinampakkan surga ala jamil jinnat faraitu arba'ata anhar. Maka kemudian saya melihat di dalam surga itu ada 4 sungai. Ada 4 sungai yang disebut naharun min ma'in. Yang pertama adalah sungai daripada air, wa naharun min laban, dan yang kedua apa itu sungai daripada apa susu. Yang ketiga nahar min khamrin. Yang ketiga ada apa itu sungai daripada khamr, arak, dari arak. Wa naharun min asalin, dan sungai daripada madu. Musaffa, yang sangat bersih, luar biasa bersihnya, tidak bisa dikotor sama sekali. Kama fi qouli ta'ala masalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Al-Qur'an ini, Al-Qur'an. Jadi di sana ada apa itu ada 4 sungai yang semua luar biasa, semua luar biasa. Faqultu li Jibril, maka saya berkata kepada malaikat Jibril, min aina taji hadil anhar wa ila aina tadhhab? Ya Jibril, ini sungai-sungai istimewa ini dari mana datangnya Jibril, dan kemana muaranya? Kemana ujungnya? Ujungnya kemana ini wahai malaikat Jibril? Hadil an wa ila tadhhab. Apa itu tazhab ila haudil kausar. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, semua air-air ini, sungai-sungai ini, muaranya atau ujungnya semuanya adalah menuju telaga Kausar. Walakin la adri ma'juha. Tetapi kata malaikat Jibril, tapi saya belum tahu dari mana ini datangnya. Malaikat Jibril saja pada saat itu belum tahu dari mana datangnya sungai-sungai itu tadi. Fas'al minallahi hatta yu'allimaka wa yuriyaka. Mintalah kamu mohonlah kamu kepada Allah agar kamu ditunjukkan dari mana ini datangnya sungai-sungai ini. Fada'a alaihi salatu wassalam rabbah, maka kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, faja'a malak, maka tiba-tiba datanglah malaikat. Waqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ini malaikat utusan Allah gara-gara permintaannya Rasulullah. Pejamkan matamu saat ini Muhammad, pejamkan matamu saat ini. Maka aku pejamkan mataku. Waqala iftah, sekarang bukalah wahai Muhammad. Faidan ana inda sajaratin, maka tiba-tiba saya ini berada di sampingnya pohon. Waraitu inda kubah, dan di samping pohon yang sangat besar luar biasa itu ada kubah yang dari intan berwarna putih, intan yang berwarna putih. Walaha babun min yakut ahdor, dan di situ ada pintunya daripada yakut yang ahdor, yang biru. Wa kuflun min dahabin, dan ada kuncinya, gemboknya daripada emas yang berwarna merah. Kalau emas berwarna kuning biasa itu, tapi yang paling mahal adalah emas berwarna merah. Lau jumi'atid dunya ma fiha, andaikan dunia beserta seluruh isinya ini ditaruh di atas kubah itu, maka lakanat mislu ta'ir jalis ala jabalin ay baydot ulqiyat alaih. Seperti apa ini, kalau itu dunia beserta seluruh isinya ditaruh di atas kubah itu, maka itu seperti burung kecil yang ada di atas kubah. Ya, kubah besar, ada burung kecil. Burungnya kelihatan besar atau kecil jadinya? Sangat kecil. Yang kelihatan besar adalah kubahnya. Ini dunia beserta seluruh isinya. Dunia ini besar apa tidak? Ini ditaruh di atas kubahnya itu, maka seperti burung kecil di atas kubah. Masya Allah, betapa besarnya itu kubah.
Alakan Rasulullah jalis ala jabalin aw baytul qud, atau seperti burung apa, seperti telur, atau seperti telur yang ditaruh di atasnya itu. Faraitu tilkan nahar arbah, maka faraitu tilkan anhar al arbah tajri, apa itu? Ala jabalin baytul qud. Faraitu tilkan anhar, maka kemudian aku lihat semua apa itu sungai-sungai tadi ternyata keluar dari itu kubah. Jadi dari bawah kubah itu keluarlah sungai-sungai tadi yang 4 tadi. Tajri min tahti tilkal kubah fa aradtu an arji. Maka setelah saya lihat saya mau pulang sama malaikat Jibril. Tiba-tiba kata malaikat, "Apakah kamu tidak ingin masuk wahai Muhammad?" Bagaimana saya masuk? Gemboknya segitu besar. Kalau dunia ada gembok, itu kayak apa gembok besarnya? Ini dunia beserta seluruhnya seperti burung kecil, kubahnya begitu besar, ada gemboknya begitu besar. Gemboknya betapa besarnya? Di situ ada gemboknya, bagaimana saya bisa masuk? Maka kata malaikat tadi, itu kuncinya ada di tanganmu ya Muhammad. Itu kuncinya ada di tanganmu ya Muhammad. Apa itu? Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Alankan kubah maktub Bismillah. Faraitu tilkan nahar taj'al. Wa qala undur sanan fanadhur fa ja'ala al-khuruj ila yawm fa fataqaf. Fa qala huwa bismillah. Begitu ucapkan langsung terbuka itu kunci. Gembok yang besar itu langsung terbuka setelah saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian setelah terbuka falam maratul khuruj faraitu tilkal anhar. Maka saya lihat ternyata kubah itu ada 4 tiang-tiangnya. Ada 4 rukun tiang-tiangnya. Seperti ini umpamanya, katakanlah ada tiang-tiangnya. Ternyata air itu keluar dari tiang-tiang tadi, dari sendi-sendi yang 4. Dari ujung sana keluar sungai, air biasa, air susu, air madu, air khamar, semua daripada rukun-rukun kubah tadi. Maka setelah itu saya ingin pulang. Setelah saya melihat, saya mau pulang. Lihatlah yang berikutnya, perhatikan lagi Muhammad, itu keluar dari apa? Ternyata setelah diperhatikan lagi, keluarnya air sungai tadi adalah faidan ala arkanil kubah maktub. Ternyata di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Faraitu naharul ma' yakhruju min bismillah. Saya lihat apa itu sungai air keluar dari mimnya bismillah. Jadi bismillah mim bolongan mim, di situ ada bismillah. Dari lubangnya mim itulah keluar apa itu sungai air. Wa nahrul laban, dan apa sungai susu daripada haknya Allah. Allahu itu loh, haknya itu keluar dari haknya Allah itu. Wa nahrul khamr min mimmi rahman, apa itu sungai apa itu khamr daripada mimnya ar-rahman. Wa narul asal, apa itu sungai madu keluar daripada ar-rahim, mimnya ar-rahim. Fa'arabtu, maka saya mengetahui bahwasanya keluarnya air-air sungai-sungai yang ada di surga itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka faqala Allah Ta'ala, maka hadis qudsi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, barang siapa yang rajin berzikir dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang dari umatmu, maka orang itu akan aku beri minum daripada itu sungai. Jadi kalau kita ingin rajin mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kalau bisa setiap kebaikan kita Bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apalagi kalau bisa punya wiridan setiap malam baca 786 kali untuk zikir kita. Maka kita insya Allah dijanjikan. Yang janji siapa? Yang janji Allah. Yang janji siapa? Yang janji Allah. Kita akan bisa minum dari sungai-sungai tadi. Mau apa tidak? Kalau kita sungai kita di dunia ini, sungainya kayak apa? Untuk pakai orang banyak, keruh, kotor. Ya, itu pun kalau sudah dikelola kita harus bayar. Di sana tidak usah bayar, bayarnya di dunia. Asal kita rajin baca bismillah, rajin berzikir bismillah, kita dijanji untuk bisa menikmati berbagai fasilitas sungai-sungai yang istimewa.
indahnya luar biasa di dalam surga. Amin Allahumma. Wa fil khabar qal innallaha, di dalam keterangan hadis Nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, ketika Allah menciptakan surga Aden, maka kemudian dipanggil Jibril. Jibril, sini Jibril. Apa itu? Jibril langsung datang. Ento apa? Lihat Jibril, aku telah menciptakan surga untuk hamba-hambaku, untuk kekasih-kekasihku, yaitu umatnya, yaitu para hamba-hambaku yang ada di dunia ini. Fadhaba Jibril, maka lantas Jibril berangkat untuk melihat apa itu surga yang diciptakan oleh Allah, surga Aden itu. Maka Jibril berkeliling surga itu yang sangat luas dan besar, sangat indah luar biasa. Maka tiba-tiba di situ melihat di antara kamar-kamar yang sangat banyak, tiba-tiba ada keluar bidadari satu, jariyah, seorang bidadari satu keluar. Maka terus menghampiri malaikat Jibril. Begitu menghampiri malaikat Jibril terus tersenyum. Bidadari itu tersenyum. Fatabassamat ila Jibril, maka tersenyumlah bidadari itu kepada malaikat Jibril. Fa'adha'at jannatu adn, maka surga itu yang indah semakin terang benderang, indahnya luar biasa. Ibaratnya, kalau awalnya redup jadi terang benderang, kalau awalnya itu layu menjadi segar Bu, menjadi segar Bu, semuanya menjadi indah luar biasa. Inilah apa itu. Terus malaikat Jibril begitu melihat cahaya yang cemerlang dari senyumannya bidadari itu, dikira itu dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Langsung sujud malaikat Jibril, langsung sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggil, ya Jibril, apa ya Jibril? Fanadat ya aminallah irfa rasak. Jibril, angkat kepalamu Jibril. Kenapa engkau sujud? Farafa rasau wa nadhara ilaha, maka kemudian mengangkat Jibril kepada apa itu ini perempuan. Faqala subhanalladzi khalaqaka, maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Ini malaikat Jibril begitu bilang, ini makhluk kok luar biasa ini. Jariyah ini, bidadari luar biasa. Yang telah menciptakan kamu ini seperti ini. Terus kemudian fadha'at jannatu adn faqaraja itu. Fanadal jariyah min apa fanadara ila faqala jariyah ya minallah atadri liman khuliqtu. Wahai Jibril, tahukah kamu untuk siapa aku diciptakan ini? Wahai Jibril, untuk siapa aku ini diciptakan? Wahai Jibril, qala Jibril liman khuliqti, untuk siapa kamu diciptakan wahai bidadari? Faqalat khalaqani Allah taala liman asara ridallah taala ala hawa nafsih. Wahai Jibril, ketahuilah aku ini diciptakan oleh Allah bagi seseorang yang hidupnya di muka bumi ini hanya lebih mengedepankan, lebih mendahulukan mencari ridhonya Allah daripada memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya macam-macam. Hawa nafsunya itu hawa nafsu lawan jenis, hawa nafsu dunia, hawa nafsu jabatan, hawa nafsu kemalasan, malas-malas, hawa nafsu tidur terus. Itu hawa nafsu terus semuanya. Ya, orang-orang yang seperti itu tidak dapat jatah bidadari. Ya, bidadarinya nanti rembes di sana ya. Kalau yang malas-malas subuhnya terlambat, di sana bidadarinya rembes. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau tersenyum bukannya menjadi dunia terang benderang, tapi dunia yang sudah terang begitu tersenyum langsung kayak gelap gulita. Naudzubillah summa naudzubillah. Kayak tersenyumnya mak lampir. Begitu tersenyum kayak gua hantu ya. Kayak gua hantu. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Mau ndak kamu dapatkan ini bagian dari bidadari itu? Mau apa tidak? Masya Allah, ndak mau rugi, ndak mau Diterangkan Wariyani Sallallahu Alaihi Allah Taala khalaqujul khur. Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalam keterangan hadis Nabi menciptakan wajahnya bidadari itu daripada 4 warna. Abyad dari putih, akhdar apa itu hijau, asfar kuning, ahmar merah.
Wa khalaqa abdanaha. Allah menciptakan badannya bidadari itu minaz za'faran, daripada minyak za'faran, misik, minyak kafur. Rambutnya daripada kurunful sutra namanya sutra kurunful. Jari-jari kakinya sampai rukbateha, lututnya daripada za'faran al-mutayyab. Rukbatiha lututnya sampai dadanya minal ambar, daripada minyak ambar. Wa min unukiha, lehernya bidadari, ila ra'siha, sampai kepalanya minal kafur, daripada minyak kafur. Walau bazaqat, kalau itu wahidatan minhunna fid dunya, andaikan bidadari itu meludah sekarang ini, meludah ke dunia, maka seluruh dunia ini menjadi minyak misik, bau harum, semuanya, tidak ada yang bau busuk. Andaikan bidadari itu meludah satu kali di dunia. Ya, paham? Kalau orang paling cantik di dunia ini, kalau pemanya meludah di dunia, ada yang bisa kayak begitu? Nggak ada ya. Binatang film itu kalau meludah ada yang bisa harum kayak gitu? Baunya kalau tidur ngorok, bisa itu ilernya dijual di pasar? Tidak, naudzubillah summa naudzu. Masya Allah. Wa maktubun ala sodriha, dan tertulis di dadanya bidadari itu ismu zaujiha, nama-nama suaminya. Suaminya itu siapa? Fulan, Paijo, Paijan, ya, Santri Nurul Anwar. Yang malas-malas nggak dapat kayaknya ini ya. Kayaknya yang malas-malas sholat itu kayaknya nggak dapat itu kayaknya. Ataupun kalau sudah ada tulisannya mungkin sudah remeng-remeng. Ya, remang-rem, atau jangan-jangan terhapus. Naudzubillah summa naudzu. Nanti sudah ada tulisannya namanya. Kira-kira kalian sudah ada enggak namamu sekarang ada di dadanya bidadari itu? Ada enggak kira-kira? Yang malas-malas itu ada enggak kira-kira? Mengharapkan apa tidak? Ya Allah, semuanya sudah ada namanya. Wa fi yadi kulli minhuma aswirah, wa fi asabiha asratu khawatim minal jawhar wal lu'lu'. Dari tangannya ada gelang, di jari-jarinya ada 10 khawatim minal jawahir wal lu'lu', daripada intan dan permata. Ra'aitu malaikatnya bununa qusur. Wa di dalam keterangan Daqail Harqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ra'aitu malaikat, saya kata Rasulullah, aku dikasih tunjuk oleh Allah melihat malaikat selalu membangun istana, terus menerus membangun istana terus membangun di dalam surga. Tapi begitu bangunan fakafu anil bina, tiba-tiba mereka berhenti malaikat itu. Faqultu lahum lima kafaftum anil bina, malaikat, kenapa kamu berhenti? Wahai malaikat, kenapa kamu berhenti daripada membangun ini surga? Wa kalau ketamat nafaqatuna, sudah selesai bayaran kami. Jadi nanti di sana hadirin, orang yang ada di surga, sekarang mulai kita lahir itu sudah dipersiapkan setiap kita, kapling kita, istana kita di dalam surga. Mulai sekarang malaikat sudah mulai bangun terus. Tapi Rasulullah menyampaikan, kenapa kau berhenti? Sudah selesai saya ini pekerjaan saya, bayaran saya sudah selesai. Bayaran saya sudah selesai, maka saya berhenti. Kenapa kau berhenti? Karena nafkah kamu? Ma nafaqatum qalu, nafkah kami adalah zikrullah. Jadi orang yang saya bangunkan ketika dia masih berzikir kepada Allah, fa inna sahibal qasr kana yazkurullah. Kalau dia berzikir kepada Allah di dunia, aku bangun dengan giat surganya. Bangunan surganya aku bangun dengan giat. Tapi kalau dia malas-malas berhenti, maka aku berhenti pula membangun istananya di dalam surga. Nah, sekarang ini menjadi masalah buat kalian. Kalau kita berhenti, maka malaikat berhenti. Kalau kita berzikir, malaikat membangun. Masalahnya, jangan-jangan bangunan kamu nanti baru ibaratnya baru empernya saja. Gara-gara kamu males, empernya selesai, kamu masuk surga. Mana surgaku? Emper saja. Kenapa kok emper saja? Karena kamu zikirnya sedikit.
Kamu males-males, jak zikir tidur, jak zikir tidur, jak zikir males, jak zikir kabur. Maka ini kamu bagiannya. Maka kalau kamu ingin rumah kamu di surga mewah, perbanyak zikir. Selama kamu berzikir, malaikat membangun pekerjaannya di surga. Kamu berhenti, maka malaikat juga berhenti berzikir untuk membangun bangunan kamu. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka aku tambahi lahu baginya kehidupan akhirat itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, kalau memang motivasinya hanya untuk kehidupan dunia, nu'tih minha, dan aku berikan dia punya mau dunia itu. Ngojek maunya apa? Fulus. Maunya apa? Fulus. Maunya apa? Fulus. Wa ma lahu fil akhirati nasib, tetapi dirinya tidak mendapatkan akhirat. Naudzubillah summa naudzu. Masya Allah, rugi kita kalau kita tidak dapat akhirat, ya, rugi. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ajak zikir yang rajin, baca istiqomah Al-Quran, istiqomah membaca sholawat. Jangan lupa baca sholawat minimal 1000 kali kepada Rasulullah setiap hari. Jangan lupa baca Al-Quran, baca zikir la ilaha illallah, minimal la ilaha illallah apa yang diajarkan kiai saya, la ilaha illallah berapa? 313 waktu pagi. Yang semangat zikir tidur terus, zikir malah tidur, ngiler malah tidur. Masya Allah, jak zikir malah ngimpi. Mana maksudnya kamu, ya? Itu bangunan kamu di sorga dimulai sejak kamu di dunia ini. Zikir kamu di dunia ini. Mau di sana mewah apa tidak, tergantung zikir kamu, tergantung amal soleh kamu di dunia. Semoga bermanfaat dan Allahumma ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.